Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Masa Lampung dan yang bertema yaitu pengambilan gelar suku Lampung. Nah, pembahasan yang pertama yaitu upacara Cakak Pepadun atau upacara pemberian gelar masyarakat Lampung. Nah, Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki potensi keindahan alam serta kaya akan budaya. Nah, salah satu budaya yang menarik dan dimiliki oleh Provinsi Lampung adalah budaya Cakak Pepadun, yaitu upacara pemberian gelar untuk adat Pepadun. Nah, lebih jelasnya ialah proses pelantikan atau pemberian gelar penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Pepadun. Nah, setiap masyarakat Lampung Pepadun yang sudah melaksanakan tahapan-tahapan prosesi adat melalui dari selamatan atau syukuran, pernikahan, terus kehitanan, terus meratakan gigi dan masih banyak lainnya. Dan puncak acara adat adalah Cakak Pepadun. Nah, arti Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Nah, prosesi pemberian gelar adat atau jaluk adok dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang atau dau dan memotong sejumlah kerbau. Dan prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di rumah sesat dan dipimpin oleh seseorang penyimbang atau pemimpin adat yang posisinya paling tertinggi. Nah, gelar adat Lampung yaitu Sultan, Raja, Pangeran, dan Dalom. Dan beberapa peralatan yang harus disediakan dalam prosesi adat. Nah, yang pertama ada rato, yang kedua panca aji, yang ketiga kayu ara, yang keempat tomaro, yang kelima kadang ralang, yang keenam burung garuda, yang ketujuh payung agung, yang kedelapan pepadung atau leluhur, yang ke-9 tabuhan, yang ke-10 tinggi tumba, yang ke-11 selepas penguton, yang ke-12 talam handa, yang ke-13 peti gersik, yang ke-14 jempana, yang ke-15 panggang, yang ke-16 yaitu ada ijan galak dan masih banyak lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai urutan prosesi. Nah, urutan prosesi yang pertama yaitu ada ngurau atau ngundang. Seseorang yang ingin melaksanakan upacara sedapatnya mengumpulkan masyarakat adat atau penghawatin. Nah, penghawatin akan menyuruh yang punya hajat dan masyarakat lainnya. Kalau di bahasa kita itu untuk membantu pelaksanaan di yang punya hajat gitu. Yang kedua yaitu ada ngepandai atau mandai. Nah, para undangan yang hadir segera untuk memenuhi nyimah dan dengan yang punya hajat. Dan yang ketiga yaitu ada pumpung atau pumping. Nah, penghawatin yang diundang itu akan membahas dan menetapkan tata cara upacara adat yang akan dilaksanakan. Hasil dan keputusan pumping bersifat untuk meningkatkan para penghawatin untuk ikut aktif dalam menyukseskan acara tersebut. Nah, peraturan yang dihasilkan dari pumping menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada anjau-anjauan. Nah, anjau-anjauan ini sanak saudara yang sudah diberitahu tentang upacara adat dan mereka dapat hadir dan bersilaturahmi juga turut membantu. Yang kelima yaitu ada cangget. Nah, cangget ini adalah prosesi adat yang melibatkan pemuda atau bujang gadis berupa tari-tarian adat yang dilaksanakan sore hari di sesat atau di rumah adat. Nah, yang keenam yaitu ada mesol kibau. Kibau atau kerbau
merupakan binatang yang menjadi lambang kemegahan atau kemakmuran masyarakat adat. Nah, kerbau juga menjadi penentu dana di dalam pelaksanaan prosesi adat Lampung Pepadun. Nah, banyaknya kerbau yang dipotong tergantung dari keputusan pumping. Nah, kerbau dipotong setelah acara canggat. Daging kerbau yang sudah dipotong dibagikan ke penghawatin kepala dari beberapa kampung, marga, sumbai, bujang gadis, kepala tiuh, penyimbang tiuh, dan penghulu tiuh. Yang ketujuh yaitu ada cakak pepadun. Nah, cakak pepadun merupakan puncak dari acara yang harus dilaksanakan untuk memberi informasi tentang pemegang tanggung jawab dan yang memiliki hak adat kepada masyarakat. Nah, mereka yang telah melalui cakak pepadun bergelar sultan, gelar yang paling tinggi dalam masyarakat adat pepadun. Nah, mereka yang bergelar sultan wajib menjadi contoh teladan, berbudi pekerti baik, tokoh masyarakat, tokoh yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai makna pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung. Nah, makna pemberian gelar adalah salah satu ciri khas masyarakatnya. Pemberian gelar adat Lampung atau yang disebut dengan pengetahuan adok, adok sendiri bisa diartikan sebagai gelar adat. Gelar dalam bahasa Indonesianya yang berarti nama. Suku bangsa yang memiliki kebiasaan memberikan gelar adat adalah suku Lampung. Adapun urutan pemberian gelar adat yang pertama adalah gelar Tuan, Ratu, Raja. Nah, gelar yang kedua yaitu pangeran, gelar yang ketiga yaitu ada sunan, dan gelar yang paling tinggi adalah sultan. Gelar tuan atau ratu biasanya diberikan kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah menikah secara adat. Nah, apabila ada perkawinan tersebut pihak keluarga kedua mempelai memotong kerbau, maka pengantin pria berhak diberi gelar pangeran oleh ketua adat setempat. Nah, pemberian gelar tuan atau pangeran dalam adat Lampung bertujuan untuk memberi tanda bahwa anak laki-laki tersebut sudah berkeluarga. Nah, jika terjadi perkawinan di luar adat, maka masyarakat tidak mengakuinya dan masih menganggap laki-laki dan wanita tersebut masih berstatus bujang dan gadis. Jika ada pasangan laki-laki dan wanita yang sudah menikah dan memiliki anak, tetapi perkawinan mereka dulu tanpa memakai upacara adat, maka kedua pasangan suami istri itu bisa mengadakan upacara adat kembali. Caranya adalah dengan menyatukan acara tersebut dengan kegiatan keagamaan lainnya, misalnya pada saat syukuran kelahiran anaknya atau pada saat syukuran kehitanan anak. Dalam adat istiadat suku Lampung, mereka tidak mengenal istilah cerai. Nah, terutama pada penyimbang adat, karena dalam pemberian gelar adat Lampung, seorang penyimbang harus mampu menjadi contoh yang baik untuk warganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau terjadi perceraian, maka orang tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat adat. Nah, ada cara agar tidak dikucilkan, yaitu dengan melaporkan kepada tokoh adat setempat. Orang yang akan bercerai wajib membayar denda dengan biaya yang cukup besar. Hal ini disengaja agar masyarakat tidak mudah untuk bercerai, karena bercerai sama artinya dengan kehancuran dalam rumah tangga dan ataupun adatnya. Fungsi pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung. Fungsi pemberian gelar adat menurut Armisya, gelar Sultan, Pukul Lampung, Sungkai, Bunga Mayang adalah fungsi pemberian gelar adat ini tidak jauh dari makna pemberian gelar adat yang merupakan silsilah dari keturunan, yaitu untuk menetapkan gelar pada garis keturunan. Misalnya Sultan, maka pemberian gelar ini menjadikan tanda sebagai seorang yang dianggap pantas untuk atau sudah berjasa kepada masyarakat Lampung. Mereka yang bergelar 30 Sultan wajib menjadi contoh teladan, berbudi pekerti, contoh masyarakat, tokoh yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari. Sedangkan untuk ratu bangsawan, tokoh adat Sungkai Bungai Mayang, fungsi memberi gelar adat
adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebagai pembeda status tanggung jawab seorang tokoh masyarakat Lampung bagi kaum tertinggi gelar didapat dari turun-temurun. Yang kedua, sebagai bentuk atau wujud rasa nama atau gelar yang diberikan untuk menentukan fungsi dari satu gelar masyarakat Lampung dalam kedudukan bergaul dan status sosial seorang tokoh masyarakat Lampung. Nah, yang ketiga, sebagai unsur di dalam perjalanan sejarah kebudayaan Lampung, Pepadun maupun Lampung Saibatin, fungsi Adok sendiri merupakan simbol dari bertahannya tradisi masyarakat Pepadun. Nah, pelaksanaan pemberian gelar Adok sendiri merupakan suatu cerminan adat Lampung Pepadun yang memiliki Adok berdasarkan garis keturunan saja. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai pengambilan gelar suku Lampung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.